Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin mereview perjalanan kami selama 4 hari di Riau, di Pekanbaru. Apa yang kami lakukan di Pekanbaru itu untuk dua hal sebetulnya. Hari pertama itu hari Kamis sampai kemudian hari Jumat separuh waktu kita menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan kampus Universitas Eka Sakti. Kami berkunjung di hari pertama itu Jumat pagi sekali ke kampus Universitas Islam Riau, kampus tertua di Riau dan Kepulauan Riau, dan kampus ini adalah kampus terbesar karena jumlah mahasiswanya yang lebih dari 24.000 dengan program studinya itu lebih dari 40 program studi. Kampus ini rata-rata terakreditasi B dan hampir lebih dari 10 itu sudah terakreditasi A, dan nanti tentu saja konversi menjadi unggulan. Apa yang kami lakukan di sana tentu saja untuk dua hal. Pertama, kita belajar pada yang sudah, belajar kepada yang lebih baik, sebagaimana pantun saya yang saya sampaikan ketika pidato di hadapan Rektor Universitas Islam Riau, Profesor Dr. Haji Saprinaldi SH MCL. Saya menyampaikan bahwa kami datang untuk belajar pada yang sudah. Sahabat, kemudian kedua, kita juga berkunjung ke Universitas Islam Negeri Sultan Qasim. Di sana kami berdiskusi dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Banyak hal yang kita peroleh di sana. Satu di antaranya adalah laboratorium komunikasinya yang ada broadcast itu ya. Ada TV, Suska TV, ada juga Suska FM. Lalu di sore hari, ya, karena memang jadwalnya sore hari, kita persiapan acara pembukaan rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan dalam rangka penguatan organisasi. Selama 3 hari itu, Jumat, Sabtu, Minggu, kita betul-betul disiapkan, disuguhkan oleh penaja, oleh penyelenggara yaitu EPK Provinsi Riau dengan menyiapkannya secara matang. Di sana didahului dengan pembukaan, dihadiri oleh Forkompinda, Pak Gubernur pada saat itu karena sedang ada tamu, beliau menyelenggarakan kegiatan lain, Pak Wakil Gubernur juga sedang membuka acara lain, dan akhirnya Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau yang membuka mewakili Gubernur. Dalam sambutannya tentu saja Pak Gubernur menyepakati ide-ide gagasan penguatan EPK. Lalu setelah itu pengucap tamu, keynote speakernya dari Direktur Ideologi di Kemendagri. Beliau menyampaikan soal banyak hal, terutama ada satu hal, yaitu Permendagri tentang penyusunan APBD yang di sana disebutkan EPK di 2 kesempatan. Jadi EPK memang kewajiban masyarakat untuk melakukan penguatan pembauran, dan itu dibuktikan dengan EPK itu dibuat atas tanggung jawab masyarakat, tetapi dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbangpol. Nah, tentu saja pada kesempatan ini berkaitan juga penguatan melalui penganggaran itu harus juga diperhatikan oleh teman-teman Kesbangpol dan pemerintah daerah di setiap angkatan, di setiap level, di setiap satuannya. Karena EPK itu harus dibentuk di setiap provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, atau nama lain termasuk nagari. Nah, Pak Direktur pada saat itu mengingatkan, kalau pembinaan fasilitasi termasuk penganggarannya tidak diperhatikan, maka tentu saja EPK tidak kuat. Tema besar dari rapat koordinasi itu adalah penguatan organisasi EPK. 3 komisi, mohon maaf, didahului oleh narasumber yang pertama, Profesor Ketua EPK Aceh, lalu kemudian Ketua EPK Sumatera Selatan, Ketua EPK Riau, Ketua EPK Kepulauan Riau, dan Ketua EPK Sumatera Barat masing-masing, serta juga ada satu narasumber dari EPK Kabupaten Pelalawan itu menyampaikan beberapa ide, gagasan bagaimana penguatan itu. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, revisi
Permendagri 34 2006 tentang penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Karena EPK yang ada adalah EPK provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan atau dengan nama lain, tetapi EPK nasional forumnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penganggaran. Penganggaran selama ini tidak rata. Ada yang penganggaran melalui hibah, ada yang juga swaklola, ada yang sama sekali belum mendapat anggaran. Kemudian yang ketiga, soal penguatan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian posisi keanggotaan atau susunan kepengurusan itu asalnya dari mana. Ada yang berasal dari paguyuban, dan selama ini banyak EPK yang memang dibentuk berasal dari paguyuban, karena itu adalah esensi dari pembauran paguyuban etnis. Tapi ada juga EPK yang memang dibentuk berdasarkan ketokohan. Tetapi sahabat pembelajar, saya pikir 3 ide besar dari rapat koordinasi kemarin itu harus diapresiasi, dan saya menyambut baik ide besar dari penaja atau penyelenggara EPK Riau. Selamat untuk EPK Riau dan selamat juga untuk EPK di berbagai tempat di Indonesia. Mudah-mudahan ikhtiar ini juga membawa kebaikan bagi kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.